Nah, sedangkan takut itu adalah emosi gitu yang kita nggak bisa pilih gitu. Kalau sikap kan kita bisa pilih ya, kita mau patuh atau tidak. Tapi kalau takut kita nggak bisa pilih, tapi kita bisa merasakan itu ya, karena itu adalah emosi gitu. Oke, dan yang paling penting jangan langsung dibentak ya. Walaupun misalnya ya udah nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi ya udah nggak apa-apa ya, terkesan tidak ikhlas ya Bun. Betul, Ya. karena kerasa loh kalau kayak gitu. Kerasa. Justru malah anak yang jadi takut, akhirnya tidak jadi melakukan hal yang dia mau, tidak bisa eksplor apapun gitu, karena keburu takut duluan sama orang tuanya. Dan malah bisa mengakibatkan tidak adanya keterbukaan dari anak ke orang tua juga ya. Iya, saking betul, ketakutannya. saking takutnya. Hai bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Senang sekali saya Zahra Masid dapat menjumpai bunda-bunda kembali yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, Matanya Indonesia. Dan selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif Bun. Dan bunda-bunda, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai membedakan anak patuh dan juga takut. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin ketakutan, ini adalah hal yang wajar nih buat anak-anak ya Bun ya. Dan bagaimana para bunda-bunda di rumah mengatasi ketakutan pada anak. Tapi ini banyak juga nih anak-anak yang mungkin jadinya takut sama orang tuanya karena pola asuh dari orang tuanya sendiri mungkin yang secara tidak tepat, sehingga anaknya jadi tidak hormat nih, malah yang ada jadi takut. Nah, kira-kira Bun, untuk mengatasi hal-hal yang demikian, langsung aja kita tanyakan saja nih sama narasumber kita yang pastinya sudah tidak asing lagi ada di layar kaca Anda. Bunda-bunda siapa lagi kalau bukan Mbak Linda Maisa, selaku psikolog. Hai Mbak, apa kabar? Baik, kamu gimana? Sehat? Baik dong, dan pastinya sehat. Apalagi kalau misalnya ngomongin anak-anak ya, Selalu ceria ya? selalu ceria gitu. Tapi ditambah selain anak-anak ceria, ini kan pasti kan ada yang namanya pola asuh dari setiap orang tua itu kan pasti berbeda-beda ya Mbak Linda. Betul. Nah mungkin kalau misalnya dari Mbak Linda sendiri deh, arti patuh sendiri itu apa, dan kemudian takut itu apa? Oke, iya sih memang orang tua kadang suka bingung ya membedakan gitu. Ini anaknya patuh apa takut gitu. Sebenarnya apa sih patuh, apa sih takut? Jadi patuh itu adalah sebuah sikap gitu ya, sikap pilihan kita gitu untuk bersikap apakah kita mau mengikuti aturan atau tidak gitu, beserta dengan konsekuensi yang kita ketahui gitu. Jadi kita mau memilih untuk mengikuti aturan atau tidak. Nah, sedangkan takut itu adalah emosi gitu yang kita nggak bisa pilih gitu. Kalau sikap kan kita bisa pilih ya, kita mau patuh atau tidak. Tapi kalau takut kita nggak bisa pilih, tapi kita bisa merasakan itu ya, karena itu adalah emosi gitu. Oke, berarti itu adalah yang satu emosi, yang satu adalah sikap. Nah, kira-kira anak bunda gimana nih? Udah dilihat nih, apakah sikapnya ini patuh atau misalnya emosinya tuh jadinya takut nih sama pola asuh yang sudah diterapkan oleh bunda-bunda. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat dari kacamata Mbak Linda untuk membedakan anak yang patuh dengan ketakutan itu seperti apa? Apakah kelihatan? Karena kan sebenarnya memang kalau kita lihat ini kan dari perspektif psikologi dan bahkan dari kajiannya juga emang berbeda ya antara sikap dan juga emosi. Nah, tapi kan terkadang anak-anak ini kan tidak bisa terlihat ya. Apakah dia memang emosinya itu adalah ketakutan atau memang sebenarnya mau patuh gitu. Nah, bagaimana cara orang tua khususnya para bunda-bunda ini membedakan anaknya ini patuh atau takut? Iya, jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau membedakan ya, anak kita tuh sebenarnya
melakukan tindakan tersebut karena memang patuh dengan aturan atau karena takut, itu kita lihat konsistensinya gitu. Kalau misalkan dia melakukan hal tersebut karena patuh, itu berarti dia memang dari dalam dirinya sendiri menginginkan dia untuk bersikap seperti itu. Contohnya anak tidak ditawarin permen nggak mau, itu kalau misalkan karena dia patuh terhadap aturan gitu, dia tahu kenapa dia tidak makan permen karena nggak mau giginya rusak. Aku tidak mau makan permen karena aku tidak mau gigiku rusak gitu. Walaupun yang nawarin adalah orang tuanya, boleh kok, nggak apa-apa, kamu boleh makan permen. Enggak, aku nggak mau karena nanti gigi aku rusak, aku tidak mau makan permen misalnya. Itu adalah anak yang patuh, jadi dia mengikuti aturan karena secara sadar dia memilih untuk mengambil keputusan tersebut. Sedangkan kalau anaknya takut itu adalah bentuk emosi yang hadir ketika dia berusaha untuk menghindari sebuah konsekuensi negatif. Misalnya karena nggak mau dimarahin gitu ya, jadi anaknya nggak ditawarin permen, dia nggak mau, alasannya kenapa? Nanti takut dimarahin bunda. Gitu. Kalau bunda bilang, bunda nggak lihat kok gitu, atau bunda nanti nggak marah kok. Oh emang bener bunda nggak marah? Ya udah deh aku mau. Nah itu berarti karena dia takut sama bundanya, takut dimarahin, maka dia nggak ngambil permen. Tapi kalau misalkan bundanya nggak marah, maka dia jadi ngambil permen gitu. Jadi bedanya dia ini motivasinya apa gitu? Apakah karena dari dirinya sendiri sadar bahwa hal tersebut memang tidak baik untuk saya sehingga tidak saya lakukan, dan itu konsisten seperti itu terus, atau karena ya memang itu karena dia takut akan konsekuensi negatif yang ada di belakang, kayak tadi takut dimarahin sama bunda gitu, takut nanti apa ada ancaman-ancaman yang menyertai tindakannya dia, makanya dia jadi takut gitu. Tapi Mbak, antara patuh dan takut ini bisa beriringan nggak sih? Misalnya kalau misalnya memang anak itu secara sikap memang patuh gitu, tapi di satu sisi dia mempunyai emosi yang sebenarnya takut juga gitu, itu bisa nggak sih? Bisa banget gitu. Jadi bisa jadi dia memang awalnya ngikutin aturan tapi karena dia takut tadi ya gitu kan. Ini sikapnya patuh, betul kata Zara, emosinya adalah takut. Tapi kalau memang dia dasarnya melakukan hal tersebut karena takut, maka nanti suatu hari dia akan menjadi orang yang lebih berani. Nah, rentang takutnya itu akan berubah. Jadi kayak misalnya dia takut dipukul sama ayah gitu. Dipukul 1 kali bagi dia sekarang sakit gitu. Jadi dia nggak mau. Tapi karena dia sudah semakin besar semakin kuat dan semakin kebal ya karena sering dihukum, dipukul sekali udah nggak mempan lagi. Gitu. Jadi dia udah nggak takut lagi, maka dia jadi nggak patuh lagi kan. Jadi dipukulnya harus lebih keras lagi. Makanya kenapa ketakutan itu jadinya nggak efektif buat anak konsisten untuk menaati aturan. Karena ketika once ketakutannya dia sudah reda atau dia sudah punya kapasitas yang lebih besar kayak tadi ya, dipukul sekali sekarang sakit, besok udah nggak sakit, jadi harus 2 kali dan sebagainya, maka dia jadi nggak patuh lagi. Gitu. Tapi kan mungkin kalau misalnya masih kecil anak ini bisa patuh ya sama orang tuanya kan, karena kan kayak dia masih belum menemukan jati dirinya gitu kan. Terus habis itu memang kesehariannya juga bersama dengan orang tuanya. Nah, tapi apakah seiring berjalannya waktu itu juga bisa mempengaruhi dari faktor eksternal misalnya sehingga membuat anak ini jadi tidak patuh lagi, atau mungkin yang tadinya patuh jadi takut, atau misalnya yang awalnya takut sama orang tuanya ujungnya karena dari faktor eksternalnya dia sudah menemukan jati dirinya dia dan dia menganggap bahwa misalnya dia punya hak gitu dalam mengatur hidupnya dia, jadinya dia misalnya tidak patuh lagi sama orang tuanya. Itu bisa seperti itu Mbak? Bisa banget gitu ya. Sebenarnya anak-anak dari usia dia sudah mulai bisa aktif berbicara secara komplit gitu ya, sekitar umur 4-5 tahun, mereka sudah bisa berargumen, itu mereka sudah bisa memilih sikap mereka gitu. Sebenarnya kalaupun kita mau mengarahkan anak kita jadi anak yang patuh, maka kita pun kalau melarang sesuatu itu harus disertai alasan yang masuk logikanya anak gitu. Kayak misalkan tadi ada permen gitu, kamu boleh makan permen tapi hanya 1 hari 1 ya gitu. Kenapa gitu? Permen kan enak, kenapa hanya boleh 1? Ya karena kalau kamu makannya lebih dari 1, maka kamu nanti jadi terlalu banyak gula di badan kamu, nanti kamu bisa gampang sakit, gigi kamu rusak gitu. Memang kamu mau
gigi kamu nanti bolong, ompong dan sebagainya. Nah itu anak akan berpikir bahwa oh konsekuensinya adalah bla 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 bla, sehingga dia walaupun orang tuanya tidak mantengin terus gitu, dia akan tetap konsisten. Oke, ada permen nih menarik buat aku, tapi aku nggak mau gigi aku rusak, tapi aku pengen permen, ya udah aku satu aja gitu. Tapi kalau misalkan dia lagi kumpul bareng sama keluarga banyak gitu kan, kayak tadi ya tekanan dari lingkungan sosial, udah nggak apa-apa dimakan aja sesekali doang kan, suka gitu ya. Mumpung lagi rame-rame kasihan gitu, masa iya sih nggak boleh makan permen. Anaknya akan tahu bahwa aku boleh makan permen tapi cuma satu karena aku nggak mau gigi aku rusak. Jadi ketika orang tua sudah membentuk kesadaran anak, komunikasinya baik, terus anak juga terlatih untuk bisa mengutarakan pendapat, bisa diskusi, mereka pun juga akan jadi lebih patuh walaupun lingkungan itu menekan dia. Sebaliknya kalau misalkan tadi dididiknya dengan ketakutan, maka ketika dia merasa lingkungan sekitarnya itu bisa membackup dia, kayak misalnya ya anak ya, kalau ada nenek kakeknya merasa punya bemper berani, gitu ya, jadi berani gitu. Nah itu karena dididik dengan ketakutan, ketika dia merasa ada pelindung, maka oh ya udah aku kan aman. Nah jadi dia nggak patuh lagi. Oke, berarti yang paling penting adalah gimana bunda-bunda dan juga papa-papa ya, pastinya membentuk kesadaran anak. Jangan sampai misalnya ketika anak mau makan malam, jangan dimakan, kamu udah kebanyakan, malah jadi dimarahin, justru jadinya takut gitu kan. Nah, tapi untuk mengetahui lebih lanjut seputar pola asuh yang mana membentuk karakter, apakah anak ini menjadi takut ataukah patuh, kita akan break sebentar ya Mbak Linda. Oke. Jadi buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih bersama saya Zara Masid dan juga Linda Masya. Iya, nah ini penting banget nih ya, khususnya dalam persembahan untuk bunda kali ini untuk melihat bagaimana pola asuh bunda-bunda di rumah apakah sudah tepat belum nih supaya anaknya jadi tidak takut ya, tapi malahan harusnya patuh. Nah, tapi kan tadi kan kita ngomongin anak nih, bagaimana membedakan anak yang patuh dan juga takut. Nah, kira-kira bagaimana cara membedakan pola asuh orang tua untuk mendidik anaknya, khususnya kalau yang menjadikan anaknya patuh seperti apa, kemudian yang takut kayak gimana. Karena kan apalagi misalnya orang tua yang baru menjadi orang tua kan masih agak kesulitan juga masih nih. Bingung ya. Masih bingung bagaimana cara pola asuh yang tepat juga. Khususnya ini kan tumbuh kembang anak sangat penting sekali ya, dimulai dari kecil pastinya. Kira-kira gimana nih Mbak? Ya, sebenarnya kalau kita mau melihat apakah kita tipikal orang tua yang mendidik anak untuk patuh atau kita menakuti, itu bisa dilihat dari bagaimana kita berinteraksi sama anak. Kalau misalkan kita itu mendidik anak itu banyak ancaman, mengancam, nggak boleh main sepeda jauh-jauh gitu. Kalau jauh-jauh nanti mama pukul. Kalau ketahuan kamu main sepeda jauh mau pukul, nah itu berarti kan ancaman gitu. Tapi kalau kita pendekatannya diskusi dan kita memberikan penjelasan secara logis kepada anak, itu berarti kita yang patuh gitu. Jadi kayak contohnya, adek main sepeda boleh tapi jangan jauh-jauh ya, soalnya kalau jauh-jauh nanti kalau kamu hilang bunda nggak tahu gitu. Nanti kalau kamu jatuh bunda nggak tahu, nggak bisa nolongin. Nah itu kan anak jadi punya pertimbangan untuk dia nggak main sepeda jauh-jauh. Itu karena apa? Karena dia tahu bahwa oh saya nggak boleh main sepeda jauh-jauh karena nanti kalau ada sesuatu hal bahaya yang terjadi, bunda nggak ada di dekat saya gitu. Tapi kalau misalkan dengan ancaman kayak tadi, duh aku nggak mau main sepeda jauh-jauh takut nanti dipukul bunda kalau ketahuan. Nah berarti kalau nggak ketahuan aku nggak dipukul sama bunda gitu. Nah jadi kalau kita modelnya, stylenya adalah banyak marahin, terus tadi ya biasanya dengan bentakan, dengan ada suara tinggi, menyalahkan, terus mengancam. Nah itu berarti kita tipikal yang nakutin anak, mendidik dengan nakutin anak. Tapi kalau kita pendekatannya memang melelahkan ya gitu ya, untuk kita bicara sama anak kecil, memberikan penjelasan sampai mereka paham, itu nggak bisa satu kali gitu. Kita perlu bersabar dengan kita turunkan level bahasa kita ke level bahasanya anak-anak, tapi bukan dengan berbohong ya gitu, supaya mereka bisa paham, dilakukan berulang-ulang sehingga mereka bisa
nangkap bahwa oh iya ini maksudnya bunda, oh begini maksudnya bunda. Jadi memang ini hal yang berbahaya untuk dilakukan sehingga aku memilih untuk tidak melakukan hal tersebut. Jadi kita bisa cek kita ini sebagai orang tua ke anak tuh bagaimana. Gitu. Dan yang paling penting jangan langsung dibentak ya. Walaupun misalnya ya udah nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi ya udah nggak apa-apa ya, terkesan tidak ikhlas ya Bun. Betul. Ya. Anak Jadi kerasa loh kalau iya, kayak gitu. kerasa. Justru malah anak yang jadi takut, akhirnya tidak jadi melakukan hal yang dia mau, tidak bisa eksplor Iya. apapun Betul. gitu karena keburu takut duluan sama orang tuanya. Iya. Dan malah bisa mengakibatkan tidak adanya keterbukaan dari anak ke orang tua juga ya. Iya, Saking betul, ketakutannya. saking takutnya. Nah itu dia ya Bun ya, jadi perlu adanya diskusi sama anak yang paling penting, bahkan one on one gitu, bagaimana bunda-bunda membentuk kesadarannya anak. Nah kalau ngomongin membentuk kesadaran ini kan mungkin susah-susah gampang ya bunda-bunda di rumah dan juga Mbak Lisha. Nah Mbak Linda, nah kalau misalnya kita ngomongin membentuk kesadaran ini kan berarti kan anak nih dari kecil udah harus dijelaskan bagaimana bersikap patuh yang benar gitu. Apakah sudah bisa dimulai sedari dini dan kira-kira bagaimana cara orang tua menyampaikan hal yang baik khususnya kepada anak supaya anak nih patuh dan supaya membentuk kesadarannya dia sehingga dia menjadi lebih bijak lah dalam mengambil keputusan, dalam melakukan sesuatu yang dia inginkan tetapi masih ada hubungannya dan juga masih bekerja sama dengan papa dan juga bunda-bunda di rumah pastinya. Ya, kunci yang pertama adalah satu tadi komunikasi. Kedekatan emosional itu sudah pasti. Nah, yang ketiga adalah trust atau rasa percaya. Kita harus bisa dipercaya dulu sama anak, baru kita bisa mengarahkan anak kita untuk menjadi anak yang patuh. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan sebuah alasan gitu ya, sebuah informasi kenapa ini tidak boleh dilakukan, kenapa ini harus dilakukan, itu kan anak harus percaya dulu sama kita baru dia akan mau patuh. Kalau dari kecil anak itu sudah sering kita bohongin, sesederhana kayak misalnya, Dek makanannya nasinya dihabisin, kalau nggak dihabisin nanti nasinya nangis loh. Atau dimakan Gitu. setan gitu. Nanti dimakan setan. Nah itu bagi anak nggak masuk akal, kenapa? Karena nasi nggak bisa nangis, kan loh. Terus nanti anak coba, nasi aku habisin, mana nasinya nggak nangis, berarti bunda bohong. Gitu, kita menangkap itu sebagai itu kan cuma bercandaan, lucu-lucuan aja. Tapi anak nggak melihat seperti itu ya, apalagi anaknya masih kecil, masih usia 1,5 tahun, 2 tahun gitu ya. Kalau kita sampaikan seperti itu, dia akan menangkap apa yang kita sampaikan itu beneran serius. Mereka kan belum bisa mikir yang kompleks ya bahwa ini bercanda atau enggak gitu. Jadi ketika dilihat kok apa yang disampaikan bunda nggak terjadi, berarti bunda bohong. Nah itu kita sudah memupuk rasa tidak percaya sejak dini namanya. Jadi kalau misalkan kita mau menyampaikan sesuatu ke anak, sampaikanlah apa adanya gitu. Kalau misalkan Dek, ayo dihabisin makanannya supaya nggak mubazir. Tapi kalau adek udah kenyang, nggak apa-apa bilang aja sama bunda gitu misalnya seperti itu. Jadi anak melihat bahwa oh ternyata orang tua saya itu mengerti saya dan menyampaikan sesuatu yang memang benar gitu. Saya bisa percaya. Nah itu dipupuk terus sehingga anak percaya apa yang disampaikan orang tua, sehingga nanti kalau anaknya sudah semakin besar gitu ya kan, semakin besar maka daya eksplornya semakin luas gitu, semakin banyak rambu-rambu yang perlu dijaga kayak tadi sesuatu yang membahayakan, misalnya anak lagi sedang loncat-loncat, Dek boleh lompat tapi lompatnya jangan dari atas lemari ya karena itu terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti kalau kamu jatuh kaki kamu bisa patah gitu. Nah karena anaknya sudah percaya, maka oh iya berarti yang ayah bilang, yang bunda bilang itu ada suatu hal yang benar. Jadi saya boleh lompat tapi nggak dari atas lemari. Lain halnya kalau misalkan anaknya nggak percaya sama orang tuanya, dibilangin dia gitu, ah masa sih? Gitu. Coba ah. Biasanya ayah sama bunda kalau ngomong tuh nggak bener. Jadi cobalah dia naik ke atas lemari, dia lompat. Gitu. Yang jadi ada juga bisa
mengancam, iya, membahayakan dan juga membahayakan anak juga. Betul. Gitu. Apalagi kan memang kebanyakan juga orang tua zaman sekarang juga untuk memudahkan ya, misalnya untuk memudahkan si anak ini supaya patuh, ngomongnya tuh kemana-mana gitu iya, kan. terlalu ribet buat Iya, anak. dan gitu. mungkin kalau udah dewasa mungkin masih bisa ngerti ya, mungkin oh iya nanti nasinya nangis gitu kan. Bahwa itu cuma maksudnya bercanda. tapi kan kalau masih kecil itu kan malah jadi hal yang malah nanti dia untuk tumbuh kembangnya itu adanya trust issue sama keluarga sendiri ya betul. Mbak ya. Karena dari kecil dari yang sederhana aja dia dibohongin. Tapi Mbak kan kalau misalnya kita ngomongin anak yang takut juga nih sama orang tua, selain dari nada bicara orang tua yang menghentak, terus kemudian orang tua yang marah-marah, atau mungkin ada juga misalnya yang main tangan juga, ada faktor penyebab lain tidak sih sehingga anak ini menjadi takut? Bisa bentuk psychological abuse ya, atau kekerasan secara psikologis. Jadi melakukan misalnya pengancaman gitu ya, tapi nggak pakai bentak-bentak. Misalnya, oh ya udah kalau kamu nggak mau nggak apa-apa, tapi mama nggak mau lagi sama kamu, gitu. Atau oh ya udah kalau kamu nggak mau nurut sama mama nggak apa-apa, tapi mama nggak mau lagi punya anak kayak kamu, gitu. Atau itu kan nggak bentak ya, ngomongnya nadanya rendah gitu ya, tenang, tapi kontennya mengancam gitu, menyakitkan buat anak. Jadi itu kan berarti tidak hangat ya gitu, kedekatan emosionalnya tidak ada. Jadi memang semua bentuk kekerasan baik secara verbal, fisik maupun psikologis bagi anak itu bisa menjadi sumber ketakutan buat mereka. Bahaya banget ya bunda-bunda, jadi secara verbal aja walaupun tutur katanya halus, tapi kalau maknanya itu menyakitkan atau anak tersinggung, itu bisa menjadi kecaman juga buat anak. Dan anak ini adalah yang harus dipertahankan khususnya oleh bunda-bunda untuk bagaimana tumbuh kembangnya dan menjadi sosok apa nantinya itu dilihat dari pola asuh bunda-bunda pastinya. Tapi untuk lebih lanjut ya Mbak Linda, kira-kira bagaimana nih supaya anak juga cepat turut sama orang tua dan khususnya tumbuh kembang anak juga menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Kita akan break sebentar, jadi buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia di Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Azahra Masid dan juga Linda Mesya. Iya Mbak Linda, ini sangat menarik banget ya dan bahkan sangat informatif khususnya buat bunda-bunda, karena kan mungkin bunda-bunda juga cuma taunya oh berarti selama ini saya salah dong gitu ya, mendidik dan juga memberikan pola asuh kepada anaknya sehingga anak-anaknya juga menjadi takut. Nah tadi kan Mbak Linda juga sempat bilang yang ada kalau verbal juga itu bisa membuat anaknya menjadi takut dan terkadang orang tua juga kan tanpa sadar ya melakukan hal-hal yang spontan karena kan ini kan verbal. Misalnya terkadang lagi nyuci piring misalnya udah terlanjur kepicu emosi betul. Gitu ya. Lagi nyuci piring, anaknya ngomong apa? Oh ya udah nanti tapi kamu hati-hati ya nanti begini-gini. Padahal sebenarnya nggak secara maksud gitu untuk mengungkapkan hal tersebut. Nah hal itu bisa mengakibatkan apa kira-kira untuk anaknya kalau misalnya secara verbal gitu. Kalau fisik mungkin udah lebih jelas gitu ya. kan. Dan bentak-bentak udah kan, ini kan verbal kan tutur katanya lebih ke halus gitu kan. Iya, jadi kalau misalkan kita banyak mengancam anak atau menakut-nakuti anak, maka itu beresiko banyak ya buat anak kita. Yang pertama, anak kita bisa jadi anak yang pencemas gitu ya. Jadi dia mau apa-apa tuh ragu-ragu gitu ya. Jadi dia mau eksplor sesuatu ragu karena takut dimarahin gitu. Terus anak juga bisa jadi minder atau merasa tidak percaya diri karena aduh aku tuh selalu salah gitu. Aku mau ini nggak berani, itu nggak berani. Akhirnya dia nggak mau mencoba. Akhirnya dia tidak tahu bahwa dirinya bisa atau tidak. Jadi selalu merasa bahwa saya kan nggak bisa, saya kan sering salah, saya sering dimarahin gitu. Jadi itu bisa membuat anak jadi tidak percaya diri. Terus berikutnya juga malah justru juga bisa membuat anak menjadi anak yang pemberontak gitu ya di masa yang akan datang ketika tadi dia merasa sudah punya keberanian yang cukup untuk menghadapi ancaman tersebut, maka dia udah nggak mau lagi dengan orang tuanya, dia akan melawan apapun yang dikatakan sama orang tuanya. Bahkan menjadi anak yang durhaka ya bisa jadi. Jadi kayak macan lepas kandang gitu ya kira-kira gitu. Once dia sudah tahu bahwa oh
ternyata duri ini bisa saya lewati, lukanya saya bisa tanggung, ya udah jebol gitu. Tapi kan berarti ini yang perlu dipahami adalah bagi orang tuanya ya, bagi bunda-bunda gimana caranya mereka untuk mengendalikan emosi. Nah, kira-kira seberapa penting sih Mbak Linda untuk peran orang tua dalam melakukan pengendalian emosi khususnya terhadap anak? Apalagi yang kita tahu kan sekarang mungkin ibu-ibu rumah tangga, baik itu wanita karir atau enggak tuh pekerjaannya tuh banyak banget. Betul. Selain itu ibaratnya multitasking ya, harus ngurus anak juga, harus Tangannya merhatiin 10. juga gitu kan, harus kontrol juga nih anaknya kebutuhannya apa. Terus habis itu perhatiannya itu bagaimana gitu. Itu bagaimana, Mbak? Iya, kalau betul banget yang Zara bilang itu penting sekali buat kita sebagai orang tua bisa mengendalikan emosi. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Apa sih hal-hal yang membuat kita itu jadi terpancing secara emosi, dan itu setiap orang bisa beda-beda. Ada orang yang jadi merasa sangat terganggu kalau anaknya nangis misalnya. Ada yang merasa sangat terganggu kalau anaknya bilang aku nggak bisa gitu. Atau ada yang merasa sangat mudah terganggu kalau anaknya misalnya makannya nggak rapi dan sebagainya. Itu setiap orang bisa beda-beda. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, kita harus mengenali dulu diri kita sendiri. Kita itu mudah ke-trigger atau kepancing emosinya itu ketika ada hal apa. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa belajar untuk menunda reaksi kita. Jadi ketika kita menghadapi situasi yang emosional, ketika kita berinteraksi sama anak, kita harus tahu bagaimana caranya kita menunda reaksi kita. Misalnya dengan tarik nafas panjang dulu gitu. Atau ada yang aku kadang suka saranin kalau memang nggak sanggup untuk tarik nafas, saking emosinya coba gigit bibir gitu. Tapi jangan kenceng-kenceng ya, nanti sariawan gitu kayak. Pokoknya gimana caranya supaya tidak keluar tutur kata apapun sampai kita bisa meyakinkan diri kita sendiri bahwa yang keluar dari mulut kita itu adalah hal yang baik gitu. Jadi tahan dulu reaksinya. Anak itu nggak harus direspon seketika kok ketika mereka melakukan sesuatu hal yang membuat kita marah misalnya atau kita nggak suka. Itu nggak harus seketika itu direspon, tapi lebih baik kita menunda dulu. Paling menunda berapa lama sih gitu ya, paling setengah menit sampai 1 menit, tapi itu akan membuat perbedaan yang jauh sangat besar gitu. Kalau misalnya kita langsung bereaksi tanpa kita punya kontrol dulu terhadap diri kita, kita bisa jadi langsung bentak-bentak atau tadi ya mengancam. Tapi dengan kita memberikan jeda setengah menit buat kita tarik nafas ya, deep breathe ya, gitu. atau tahan dulu gitu ya, terus baru buang nafas, baru adek, nah itu akan beda dengan adek gitu, pasti akan beda banget. Di anak kita itu juga rasanya akan jauh berbeda gitu. Meskipun sama-sama menegur, sama-sama melarang atau sama-sama mengoreksi, tapi ketika kita dalam kondisi yang tenang, tutur kata kita juga tidak negatif, maka itu justru akan berdampak positif buat anak-anak. Jadi bisa evaluasi gitu, akhirnya nanti dia jadi patuh kan, oh ternyata seperti ini ya gitu, tanpa dia harus merasa takut sama orang tuanya. Oke gitu ya Bun ya, jangan lupa untuk tarik nafas dalam-dalam dan mungkin kasih waktu sebentar untuk misalnya me time terlebih dahulu sampai emosinya itu tidak terluapkan, bahkan malah tidak jadi kemana-mana. Karena biasanya kalau misalnya bunda-bunda lagi kesel itu pasti nanti sasarannya bisa jadi anak ya, bisa banget. Tapi kan kalau tadi kan kita ngomongin soal pola asuh orang tua yang baik supaya anaknya tetap patuh. Tapi bagaimana Mbak, kalau misalnya kita lihat ini kan anak-anak juga kan karakternya beda-beda ya. Maksudnya memang ada yang pada dasarnya anak ini baik-baik aja gitu, emang anaknya penurut, misalnya patuh, takut. Tapi gimana pada dasarnya memang anak ini tuh udah dikasih tahu sama orang tuanya tapi masih aja bandel, masih aja nggak mau nurut gitu ya. Sehingga orang tuanya mau tidak mau memberikan pola asuh yang agak menghentak gitu sebagai suatu cara bentuk penegasan supaya anak ini nurut. Nah itu bagaimana Mbak melihat itu? Iya, ini juga salah satu fenomena yang banyak terjadi ya gitu. Anak saya udah dikasih tahu Mbak berkali-kali tapi nggak pernah mau dengerin, nggak pernah mau nurut. Nah kalau kayak gitu yang salah adalah ketika kita sebagai orang dewasa, bahasa kita tidak bisa ditangkap oleh anak gitu. Karena anak itu pada dasarnya semuanya baik, nggak ada anak yang nakal dari kecil tuh nggak ada gitu. Dia hanya melakukan sesuatu yang sebenarnya wajar untuk usianya dia, kayak misalnya
karena dia nggak tahu bahwa kalau mukul temennya itu dia tuh mukulnya kekencengan sehingga temennya sakit, maka dia kalau manggil temennya menepuknya kenceng banget gitu. Tapi kan dia tidak berniat jahat buat nyakitin temennya. Nah kalau kita sebagai orang tua kita bisa peka menangkap hal itu, kita komunikasikan kepada anak, kakak kalau misalkan mau manggil teman itu nepuknya gini, kita bawa tangan anak kita begini ya. Nah segini aja nepuknya, itu berulang sampai anak bisa menangkap bahwa oh ini segini nih ukurannya. Nah itu setiap anak berbeda-beda. Jadi sebenarnya anak itu bisa banget dikasih tahu, tinggal kitanya nih sebagai orang tua mengenali nggak sih anak kita tuh anak yang seperti apa gitu. Jangan-jangan anak kita memang misalnya rentang atensinya tuh masih pendek sekali. Sedangkan kita kalau ngomong itu panjang, otomatis yang dia dengar kalau nggak cuma depannya doang, belakangnya doang, sisanya hilang. Jadi anaknya ya pasti nggak nangkep gitu kan, karena memang ternyata kapasitasnya belum sebesar itu. Jadi kita cek dulu nih, kita sudah mengenal anak kita belum gitu, karena kalau kita bisa mengenal anak kita dengan baik, kita akan tahu kok celahnya di mana gitu, tanpa harus memberikan ancaman-ancaman, tanpa harus melakukan kekerasan. Berarti memang gitu. Ya balik lagi itu dari orang tuanya sendiri ya. Iya. Bagaimana misalnya dia memberikan informasi sedetil itu supaya anak itu bisa menangkap. Iya. Apakah orang tuanya ini mau misalnya memperbolehkan dia melakukan sesuatu, dan kira-kira efeknya akan seperti apa sih, kayak gitu. Nah, terakhir nih Mbak Linda, kira-kira tips untuk orang tua agar anaknya bisa nurut tapi tanpa merasa takut. Ya buat bunda-bunda dan ayah di rumah, supaya anak-anak kita di rumah bisa menjadi anak yang patuh tapi tidak takut sama orang tua. Yang pertama, jangan lupa untuk tetap membangun kedekatan emosional dengan anak berapapun usianya anak gitu. Kita harus belajar bisa menjadi pendengar yang baik buat anak, supaya kita juga tahu sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk bisa berkomunikasi pada anak. Jadi kalau kita bisa punya pola komunikasi yang baik dan efektif, maka kita nggak perlu melakukan ancaman ataupun hal-hal yang membuat anak merasa takut, dan mereka bisa patuh dengan aturan-aturan yang kita sampaikan kepada mereka. Oke, itu dia ya bunda-bunda, harus diingat gimana bunda-bunda membentuk pola asuh supaya anak-anak ini sadar, dan supaya dia juga merasa dihargai juga pastinya oleh orang tua, dan juga mendapatkan perhatian sewajarnya, selayaknya sebagai anak. Tapi seperti biasa Mbak Linda, kita sudah di penghujung acara. Udah habis ya? Udah habis, dan semoga ini memberikan kesan yang baik khususnya buat bunda-bunda di rumah, karena hari ini sangat informatif sekali. Dan buat bunda-bunda pastinya saksikan terus persembahan untuk bunda di episode selanjutnya yang tidak kalah menarik dari episode hari ini. Dan saya Zara Masid bersama dengan Linda Maisha. Kami pamit undur diri, tetap di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye.